Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andika Wildana F. Husni. Saya sebagai guru produktif teknik pemesinan di SMK Negeri 1 Kaligondang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK UNES jurusan teknik mesin. Pada kesempatan kali ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN menggunakan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran gambar teknik manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bro. Doa mulai. Oke, kita lanjut ya. Sebelum saya mulai lebih lanjut, saya absen dulu. Abdul ada? Ade? Ade? Nggak ada? Dispen ya? Berarti? Ya. Andika? Anggoro? Beni? Nggak datang? Apa nggak di kelas? Oke, Brian? Dias, Dwi, Didi. Oke, kemarin waktu terakhir kita belajar tentang apa? Masih ingat atau tidak? Toleransi khususnya di Suwayan. Bisa nggak ngitungnya? Kira-kira bisa nggak? Lumayan bisa atau lumayan bingung? Main bisa ya. Nah, nanti di pekerjaan mesin bubut terutama, saya kira kedepannya pasti ada yang seperti itu. Harusnya nanti kalau tabelnya kalian punya, ya nggak susah. Itu untuk Suwayan ada kesulitan nggak? Kemarin Suwayan, ada Suwayan apa saja kemarin? Ada Suwayan pas, ada Suwayan sesak, sama Suwayan longgar. Pas, longgar, sesak gitu ya. Oke, untuk hari ini nanti kita belajar tentang kita kembali lagi ke gambar 3 dimensi. Nah, hari ini materinya adalah menggambar ulir pada Autodesk Inventor. Ada yang tahu ulir itu apa? Contohnya lah yang sering kalian temukan. Mur, apalagi? Baut, apalagi? Apalagi yo, as yang pembawa eretan di mesin bubut tahu? Itu juga ulir. Tutup botol ulir bukan? Ulir ya, botol aqua ya. Nah, hari ini kalian sudah tahu lah, kurang lebih sudah tahu, kita sudah pernah belajar di kelas 10 ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, nah, hari ini nanti ada diskusi seperti biasa. Jadi melalui diskusi peserta didik dapat yang pertama memahami menu perintah 3 dimensi 3D Sketch ya pada software CAD yang kita gunakan Autodesk Inventor untuk menggambar ulir dengan kemudian dapat memilih menu perintah dalam 3D Sketch untuk menggambar ulir dengan benar. Jadi di Autodesk Inventor nanti membuat ulir itu ada 2 cara. Ada yang cara otomatis, ada yang manual, ada yang mudah, ada yang susah. Tinggal kalian mau pakai yang mana, ya. Teman, kalau untuk pengetahuan sampai kalian bisa tahu benar-benar ulir itu seperti apa sih, ya. Kodenya itu seperti apa, maksudnya apa, itu nanti di yang pembuatan secara manual. Jadi lebih kompleks. Kemudian melalui latihan dan praktek nanti menggunakan menu, kalian dapat menggunakan menu perintah CAD untuk menggambar ulir pada Autodesk Inventor dengan tepat.
Kemudian yang terakhir bisa mendemonstrasikan menu perintah CAD untuk menggambar ulir pada Autodesk Inventor dengan tepat. Jadi nanti kegiatannya pembelajaran hari ini seperti biasa, nanti ada diskusi, kemudian ada lembar kerja ya, nanti di sket, kemudian didiskusikan, ditulis di lembar kerjanya, terus terakhir praktek di depan. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita lanjut materi ulir, saya ingin kalian mengerjakan soal yang sudah saya upload di Moodle. Silahkan kalian bawa HP semua. Silahkan dibuka Moodle-nya, coba ada yang saya kira kemarin habis pas ya, harusnya nggak lupa passwordnya. Silakan dibuka di yang terakhir, di topik terakhir. Yang pretest ya, jangan yang post test. Ada 2 soalnya. Yang pretest silakan kalian kerjakan pretestnya sepemahaman kalian. Jadi saya pengen tahu pemahaman kalian sebelum pembelajaran kita hari ini apa. Kemudian setelah kita belajar nanti kira-kira pemahaman kalian nambah atau tetap atau malah kurang nanti. Sudah dibuka? Saya kasih waktu 10 menit di situ ya. Batasi waktunya ya. Oke, kita cek. Gak apa-apa, sambil jalan. Nah, ini kan sebetulnya kalau masalah ulir sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, saya cek kira-kira pengetahuan kalian masih ada yang nempel atau tidak. Atau jangan-jangan sudah hilang semua. Ya. Oke, ternyata masih ada yang salah. Kemudian ini Dias juga masih salah. Kemudian Rafli salah 1. Erik salah 2. Evan dan Abdul. Kemudian Didi juga masih ada yang salah 1. Oke, nggak apa. Itu untuk pretest kita hari ini. Sekarang coba kita bahas soalnya. Nomor 1. Berdasarkan letaknya, ulir dapat diberikan menjadi 2 jenis. Jadi ulir itu kan yang menempel, bisa dikatakan sebuah baut karena di dalam sebuah batang itu ada ulirnya. Ya, dikatakan jadi sebuah mur juga karena ada ulirnya. Makanya ketika ditanyakan berdasarkan letaknya, kalau kalian dulu ingat, ulir itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ya, kalau kita ambil sambungan mur dan baut kan berarti ada 2, ada mur dan ada bautnya. Ya, nah otomatis kalau kalian paham mur itu yang apa, baut itu yang apa, harusnya tidak ada masalah. Kita kembali ke soal. Berdasarkan letaknya ulir dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ulir dalam dan ulir luar. Ulir dalam biasanya kalau di sambungan mur dan baut kita sebut sebagai mur, ya. Kalau yang luar disebut sebagai berikutnya. Secara garis besar, jenis sambungan dibedakan menjadi 2 jenis. Nah, ini masih ingat gak? Sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap atau biasa kita kenal sebagai apa? Masih ingat ya? Permanen join, ya. Kalau yang tidak tetap semi permanen join. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nanti bisa dipelajari. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kita materi yang bahas tentang ulir. Tadi tujuan pembelajaran sudah ya. Kita lanjut, kita review kembali. Nah, jadi kita awali dari sambungan. Ya. Sambungan pada bidang teknik mesin dapat dikatakan sebagai sebuah media yang digunakan untuk menggabungkan beberapa komponen, ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 menjadi 1. Oke, itu untuk sambungan secara garis besar. Kemudian kita lanjut ke ulir. Jadi kalau secara pengertiannya, ulir itu adalah merupakan salah satu jenis sambungan, ya, sambungan mur dan baut, atau lebih tepatnya lagi termasuk dalam sambungan tidak tetap atau semi permanen. Oke, kemudian ulir adalah istilah beberapa alur. Jadi ulir itu adalah alur. Cuman kalau alur itu nyambung, kalau ulir itu kan terus ya. Ulir adalah istilah beberapa alur yang melilit di suatu batang poros maupun di suatu lubang. Ingat, kalau di poros berarti dia jadi baut, kalau di lubang berarti dia jadi mur. Yang memiliki ukuran tertentu. Alat yang kecil ini mempunyai berbagai bagian yang penting. Oke, itu untuk ulir sekilas.
Nah, kemudian jenis-jenis ulir berdasarkan arahnya seperti yang dulu sudah pernah disampaikan, nanti dibagi menjadi dua, ada ulir kanan dan ada ulir kiri. Bedanya apa? Kalau ulir kanan otomatis kalian mengencangkan ke arah kanan. Kalau ulir kiri ya kebalikannya. Kalau dia diputar ke arah kanan bukannya kencang tapi malah lepas atau kendor. Oke, itu untuk jenis ulir berdasarkan arahnya. Kemudian jenis ulir berdasarkan letaknya, ada yang terletak di luar dan ada yang terletak di dalam. Kalau pada konstruksi sambungan yang terletak di luar kita sebut sebagai baut. Oke, berikutnya ulir dalam, letaknya ada di bagian lubang benda atau permukaan bagian dalam dan juga disebut sebagai female thread. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa dipahami ya? Setidaknya kita kayak review yang dulu sudah pernah kita belajar. Nah, ini yang belum pernah. Saya nggak tahu di Puput sudah pernah atau belum. Bagian-bagian ulir. Jadi di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah pitch. Pitch adalah jarak antara titik puncak ulir yang memiliki spasi seragam. Jadi ulir, kalau kalian perhatikan, itu ada yang dinamakan sebagai puncak dan ada yang dikatakan sebagai lembah. Puncak berarti paling tinggi, lembah berarti paling rendah. Nah, dikatakan puncak itu yang di sini. Ya, dikatakan lembah itu yang di bawah. Kemudian diameter mayor. Diameter mayor adalah diameter terluar dari ulir. Jadi kalau kalian mau mengukur diameter mayor, kalian bisa ukur dari titik puncak yang di atas ke titik puncak yang di bawah. Itu diameter luar, biasanya kita sebut, atau diameter mayor. Kemudian diameter minor adalah diameter antara lembah di atas dengan lembah yang ada di bawah. Jadi ketika nanti kalian melakukan pengukuran, kalau pengukuran diameter mayor yang diukur sini, kalau minor berarti kalian mengukurnya rahannya masuk ke dalam ulirnya. Ya, itu jangan sampai terbalik. Terakhir ada yang namanya kisar. Kisar adalah jarak ulir satu putaran diukur sejajar terhadap sumbu. Bisa dicerna nggak? Sulit ya. Jadi kalau dikatakan sebagai kisar, sebetulnya kalau misal saya punya baut, saya tandai atasnya yang sini. Ini kalau saya putar sekali, ini yang tadi di atas saya putar sampai nanti dia di atas lagi, saya kencang ke arah kanan. Ini berarti bautnya ini sudah maju sepanjang kisar. Nah, sekarang ini sudah paham, kita lanjut. Bagaimana menggambar ulir pada Autodesk Inventor? Nah, karena kita di Autodesk Inventor, kita di gambar teknik manufaktur, keperluan kita bukan membuat ulir di benda kerja, tapi bagaimana kita bisa mendesain sebuah ulir, gambarnya sesuai dengan ukuran yang diminta. Nah, pembuatannya pada Autodesk Inventor kita ada dua macam cara, yang tadi sudah saya singgung sebentar di depan. Jadi kita bisa menggunakan cara otomatis dan cara secara manual. Secara otomatis nanti kita menggunakan menu yang namanya apa ini? Thread, ya. Kemudian untuk yang manual kita pakai yang namanya coil. Dari hasil gambarnya juga sudah berbeda. Beda nggak? Ya. Ini lebih terlihat bukan kasar, lebih terlihat real. Loh, ini kan enggak, ini cuman rata saja terus ada kayak seperti ada gambarnya gitu kan. Kalau ini kan profilnya jelas kelihatan. Oke, kita coba buka Autodesk Inventor. Kita buat ulir pakai thread. Sudah? Seperti biasa pilih sketch 3D 2 dimensi ya. Kemudian pilih plane-nya. Saya buat M8, berarti diameter berapa tadi? Langsung finish, di extrude panjangnya berapa? 20. Kalau sudah kita chamfer satu saja, C1, karena kalau dua terlalu besar. Sudah dibuat chamfer? Chamfernya C1 saja, jangan dua. Oke, kalau sudah, coba kalian lihat di menu 3D model itu ada menu thread nggak, teman kalian? Nah ini. Kalau yang tidak ada di menu hall Inventor tahun berapa ini ya? Kayaknya 2000, yang 2015.
Kalau tidak ketemu di menu hall ada treat ya. Nah, kita pilih treat. Kemudian seperti biasa, pilih surface-nya yang mau kita ulir. Kan ini ya. Kita klik saja. Bisa? Nah, size-nya ini adalah diameter mayornya. Oke, kita lihat dari atas. Tipenya kita pakai yang isometric. Type-nya sudah. Tipenya pakai yang isometrik. Kemudian size-nya tadi mayornya berapa? 8. Dipilih 8. Kemudian desainasinya tadi M8 kali 1,2. Untuk kelasnya dikosongkan saja. Kemudian ada pilihan mau ulir kanan atau ulir kiri. Ya, tangannya tinggal diklik saja. Nah, dip behavior ini ada yang namanya dip ya. Dip itu adalah panjang ulirnya. Misal ini saya buat 24,5 full. Kalau saya buat 10, nah dia cuma segini. Sudah? Tinggal di OK. Sudah? Ini sudah jadi gambar gampang kan? Nah, itu adalah seperti yang tadi disampaikan adalah cara otomatis. Kemudian selain cara otomatis tadi ada yang menggunakan cara manual, menggunakan menu coil. New di awal tadi ya. Kita pilih circle, diameternya berapa? 8. 8. Kemudian di extrude 20. Chamfer 1. Nah, kalau sudah kita pakai ini, kalian pilih origin. Nah, kalian terserah, kalian pilih yang YZ aja nggak apa. Ya, kalian letakkan di pandangan sebelah kanan, right ya. Kemudian kalian pilih YZ. Diklik, klik kanan, kemudian new. Sudah? Nah, yang namanya ulir itu kan dia seperti silinder ya, atau poros tapi dipotong bentuknya segitiga. Ya enggak? Nah, di coil ini kita buat alatnya buat motong, kita buat sket baru. Jadi kalian perhatikan dulu tadi berapa? Nah, berarti kalau bentuknya ulir segitiga kita buat segitiga. Nah, kalau sudah buat sketnya, ingat tadi pakai tool apa namanya? Kita finish dulu ya. Nah, kita pilih yang namanya coil. Nah, ini ada pilih profil ya. Profil biasanya otomatis terpilih. Kalau belum ya tinggal kalian pilih klik, terus kalian pilih profilnya. Ini. Select axis ya, sama kayak kemarin waktu pembuatan pakai revolve. Axisnya adalah garis yang dibuat di tengah. Oh, kok arahnya ke sana? Ya tinggal dibalik saja. Oke. Ini kan lebih real ya. Kalau yang tadi kan ya kayak semacam gambar saja. Ini kalau kalian buat pakai drawing, diukur ini jarak dari puncak ke puncak itu 1,25. Nah, sekarang kira-kira kalau kalian diminta untuk menggambar benda seperti tadi, seperti yang sudah saya bagikan, langkahnya seperti apa? Langkahnya gimana? Tadi ya, sudah ya. Pertama, dicari diameter. Kemudian apa lagi? Kisarnya. Dicari kisar. Sebelum kita menggambar, harus kita sudah tahu kisarnya berarti. Dicari metrik berapa, kisarnya berapa. Nah, kalau sudah semua kan? Di sini ada berapa anak? Oke, silakan dibentuk kelompok seperti biasa. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal kalau kan sudah dapat benda kerjanya, silakan tinggal kalian analisis, kalian ukur, ya. Kemudian dituangkan hasil pengukurannya ke dalam sketch di dalam LKPD. Jangan lupa langkah kerjanya juga ditulis. Sudah di sketch? Bisa nggak?
Langkah kerjanya berarti kurang lebih seperti tadi yang saya jelaskan ketika praktek di depan. Kalau mau sambil dicoba juga tidak apa-apa. Sambil dicoba digambar. Jadi ada yang ngukur, ada yang menulis, ada yang nyoba gambar di komputer masing-masing. Nanti praktek di depan. Sisan ini yang diameter mayornya ketemunya tidak bulat, misal 22,5, 9,5 itu kalian bulatkan ke atas. Jadi 23. Kalau yang 9,5 berarti jadi 10. Yang 7,5 jadi 8 gitu. Kelompok 1 dan 2 sepertinya sudah. Kelompok kita maju urut saja dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajaruddin dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Langkah-langkah yang pertama, kami membuat segi 6 menggunakan poligon dengan ukuran 14. Oke, berikutnya. Lalu diekstrud dengan ketebalan 6 mili. Oke, diperhatikan. Ini sepertinya yang pembuatan kepala baut ini banyak yang salah, tapi nggak apa. Dilanjutkan. Nanti saya koreksi di belakang. Oke, dilanjutkan dulu. Dan itu tidak hanya di kelompok 1, kelompok 2 dan semuanya. Tuh, ada keliru. Jadi ketika kalian membuat proses seperti ini, nanti tidak bisa dicemper. Ya, oke, silakan dilanjut kelompok 1. Setelah itu Membuat lingkaran di tengah-tengah poligon dengan diameter 10, panjangnya 50 nanti pada saat diekstrud. berapa? 50. Oke. Berikutnya C berapa? 1. Oke. Berikutnya Lalu klik kanan. Di benar tadi di origin. Oh benar. Balik origin. Nah itu klik kanan. Oh itu boleh. Apa? Berikutnya kelompok yang lain diperhatikan. Kalau segitiganya di sini nanti kepala bautnya kepotong nggak? Ya kan? Jadi bikin segitiganya yang di belakang. Tadi ketemu ukurannya berapa waktu diukur? M berapa? 1,25. M berapa? Diameter mayornya berapa? 10. Berarti M 10 kali 1,25. Oke. Berarti ini juga ya digambarnya 1,25. Yang ukurannya ketemunya 1 ya 1. Kalau yang kelompok 2 1,75 berarti tulisnya juga di sini 1,7. Kayaknya udah selesai ya. Tinggal di finish stroke. Tinggal pakai coil. Coil. Sudah. Aksisnya tinggal dipilih. Nah ini agak beda dengan menu yang ada di komputer kalian. Jadi jangan bingung. Aksis diklik. Nah, balik kan? Nah, coba dilihat. Ada enggak? Cut sudah. Nah, aksisnya ini. Yang ini, diklik ini diklik. Nah, udah tinggal di panjangnya berapa? 50. Ya, 50 dikurangi C1 berarti dibuat 49 aja. Nah, tinggal di coba dilihat. Nah, udah nggak apa. Ini memang pasti ada sisa seperti ini. Kalau kenyataannya ketika proses di bubut biasanya nggak ada sisa. Oke.
Dari kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Dan sketch kalian, langkah kerja kalian ada yang salah atau tidak? Yakin? Nah, ketika saya yang ini ya, saya kasih masukan. Nah, ketika membuat sebuah kepala baut, biasanya itu ada chamfer di atas, pasti ada. Ya. Nah, makanya untuk pembuatan kepala bautnya itu jangan langsung pakai poligon, tapi kalian buat dulu pakai lingkaran, di extrude, di chamfer, baru nanti di cut pakai poligon. Tahu nggak? Jadi buat lingkaran dulu, di extrude, lingkarannya diameternya bebas nggak masalah. Jangan bebas, berarti ini sesuai yang paling panjang. Nah, setelah di extrude, di chamfer, muter kan nanti kan. Nah, baru kalian di atasnya kalian buat sketch baru pakai poligon. Itu buat extrude cut, jadi kepotong jadi segi 6 bentuknya. Nah, itu nanti chamfernya nggak hilang. Ketika sudah langsung buat poligon, di chamfer nanti chamfernya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan di sudut ya, tapi di bagian yang panjang. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kalau sudah silahkan ditutup, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tinggal kelompok 2 apa 3? Ya, kelompok 2 dulu. Sekarang kelompok 2. Oke, mohon perhatiannya kelompok 1, 3, 4, 5, 6, kelompok 2 kita kasih waktu untuk presentasi. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langkah-langkahnya silakan. Pertama, kita membuat segi 6 menggunakan poligon dengan ukuran. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nah, saran saya pakai circle dulu. Nah, coba kita sambil perbaiki, pakai circle. Pakai circle, kalian ukur jangka sorongnya. Nah, ini lebar sini berapa nih? Ini enggak 28 pasti. 8. Ya, kalau sini 28 otomatis ini bukan 28 Mas, soalnya sini kan diagonal. Enggak. Ini ujung-ujung. Berapa? 32. Ya, kan? Bukan 28. Kalian buat karena diagonalnya buat 32. Nah, baru di extrude langsung. Tebalnya berapa? 10. Nah, ini untuk mengatasi yang tadi seperti kelompok 1. Kelompok 1 diperhatikan dulu. Nah, harusnya nanti proses seperti ini. Nah, kalau sudah di chamfer dulu, kira-kira C berapa? Coba dibuat pakai 3 berarti. 2 terlalu kecil. Oke. Nah, baru tadi ya kelompok 1 ya, harusnya seperti ini. Setelah itu baru dibuat sketch baru di sini pakai poligon buat segini. Nah, kedalamannya berapa ini? 10. Boleh apa? Tinggal di oke. Nah, ya nggak? Ada chamfernya kan? Kalau pakai cara yang tadi langsung poligon itu nggak bisa. Oh, ternyata ada teknisnya sendiri. Oke, silakan kelompok 2 dilanjut. Nah, Selanjutnya, bikin lingkaran dengan diameter 23. bikin diameter 23. Lalu extrude dengan ukuran 19. Lalu dicemper. Dengan ukuran 1. Tinggal di oke. Nah, tinggal apa ya berarti? Tinggal ulir ya. Finish. Tinggal coil. Nah, buahnya coil. Sudah ya, profilnya sudah, tinggal pilih axis berarti. Nah, ini pilih apa tadi?
Pitch and height betul ya, ada ya. Ini berapa? 1, oh diganti 1, oke, terus aksisnya jangan lupa dipilih aksis. Nah, diklik garisnya yang buat kebalik ternyata. Oh, ternyata banyak sekali. Berapa? 19. Oke. Tinggal sudah selesai? Selesai? Kurang apa? Lubang. Oke. Oke, selesai. Di rotate. Nah, ada ya? Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan enggak? Beda ya? Nah, itu besok ketika kita ada tugas seperti ini, diperhatikan kira-kira kalau gambarnya kayak gitu, langkahnya gimana? Jangan langsung, wah ini gampang, langsung gini aja, nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan. Ditutup, kembali ke tempat masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah? Sudah belum? Untuk nilai pengetahuan, silahkan kalian kerjakan di Moodle. Itu kan ada post test. Tadi awal sudah mengerjakan pretest. Silahkan yang post testnya dikerjakan terlebih dahulu. Dibuka HP-nya, dikerjakan. Sudah dikerjakan? Enggak ada? Yang apa? Ya, itu sepertinya agak sulit. Bonus. Ya, intinya kan jenis ulir yang ada pada baut, ya kan? Mur. Apa itu? Mur bertiga. Mur. Ya mur, tapi yang belakang malah baut. Ya yang mur. Udah ya? Oke, saya cek. Kita lihat. Tadi kan sudah melakukan pretest pengetahuan sebelumnya. Tadi sudah pembelajaran juga. Kita lihat ada perbaikan atau ternyata masih sama saja. Coba kita lihat post test ini ya. Wah, Rosid ya naik tadi salah mat sekarang salah 3. Iya. Gak apa. Kemudian ya. Berarti yang enggak KKM 1 2 3 4 anak ya. Udah kenaikan nggak apa. Oke. Sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi kita melakukan refleksi dulu. Tadi apa aja yang kalian pelajari hari ini? Apa sih yang kalian dapat kira-kira kalau nanti dipakai di entah itu kalian setelah kerja, entah itu nanti di pembelajaran yang lain, apakah yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Oh, ternyata apa? Coba. Atul. Dapat membaca ukuran ulir, Pak. Oh, jadi bisa baca ukuran ulir ya. Nah, berarti nanti ketika di pelajaran apa? Bubut ya. Kalau ada tentang ulir, kalian sudah bisa baca. Nanti kalau saya kira ulir itu kan masuknya ke bubut kompleks, kemungkinan nanti di kelas 3, tidak di kelas 2. Oke, kemudian apa lagi? Zakwan ada? Oh, menu baru. Ya, ternyata ada untuk membuat satu benda kerja bisa prosesnya berbeda dengan menu yang berbeda. Ya, pakai ulir, membuat ulir ternyata bisa pakai treat tadi ya. Bisa pakai treat secara otomatis dan ada yang pakai coil. Mudah mana? Paket Treat ya, langsung ya, nggak usah mikir pitch-nya berapa, terus apalagi diameter mayornya berapa, itu enggak, langsung diklik, diameter porosnya sudah keluar, kisarnya ditentukan, selesai, ketemu. Cuman memang kalau pakai treat gambarnya kurang real ya. Ini kalau ini lebih real, lebih bagus gambarnya. Ketika disajikan di gambar juga lebih baik. Tentang hari ini kita sudah belajar tentang ulir ya. Sudah gambarnya sudah, ketambahan sudah bisa baca. Kita review lagi yang kelas 10 ya. Walaupun kelas 10 tidak membaca ulir, tapi sudah tahu ulir itu fungsinya untuk apa, terkait dengan sambungan tidak tetap. Nah, karena hari ini kita sudah
masuk thread dan coil. Nah, minggu depan kita lanjutkan ya, kita lanjutkan lagi. Hari ini kita coil untuk membuat ulir. Minggu depan kita coba pakai menu coil pada 3D model ya di Autodesk Inventor. Nanti coba kita membuat spring ya. Tahu spring? Apa? Per ya. Jadi per tapi per keong. Nah, kalian tahu mobil kan ya? Kalau mobil itu kan, kalau truk itu pakainya pir daun yang kayak gini. Nah, kalau mobil-mobil kecil biasanya pakai pir keong namanya. Nah, kita besok coba buat shockbreaker mungkin ke depannya kalau kita sudah masuk assembling ya. Besok kita masih menggunakan menu coil, ditambahkan yang lain, kita membuat spring. Ya. Oke. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Untuk yang tadi post test ada yang belum tuntas, itu nanti saya ambil untuk nilai pengetahuan. Yang belum tuntas berarti nanti di minggu depan saya lakukan ada mengerjakan remedi lagi. Atau nanti mungkin di rumah saya kirimkan soal di Moodle, nanti yang tadi belum tuntas silakan nanti dikerjakan kembali. Begitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin hari ini saya cukupkan sampai saat ini. Sebelum kita akhiri, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah diberi kelancaran. Hari ini sudah selesai pembelajaran. Mudah-mudahan di pertemuan kembali di pertemuan depan dalam kondisi yang lebih baik. Oke, sebelum pulang jangan lupa nanti komputernya dimatikan ya, di logout. Yang akunnya masih ada silakan nanti di logout. Jangan lupa kursinya dikembalikan. Kalau ada sampah silakan diambil nanti sambil keluar, sambil di bawah keluar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silahkan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu, nanti langsung pulang. Siap, ya, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.